Oke, video ini adalah bagian terakhir, subbab terakhir dari bab 0 pembahasan kalkulus yang rujukan utamanya buku Purcell. Bagi yang belum nonton video-video sebelumnya, silakan tonton dulu, bisa akses playlist kuliah kalkulus. Pada video kali ini kita akan membahas grafik fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya materi atau pembahasan di video ini adalah sebagai pelengkap pembahasan video trigonometri yang ada di playlist trigonometri sendiri ya. Jadi untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait trigonometri, teman-teman bisa tonton itu dulu. Dan video ini tuh pelengkapnya, yang bisa teman-teman jadikan bekal untuk nanti menghadapi kalkulus benerannya ya. Ini kan masih bab 0. Nah, di sini kita recap dulu sedikit apa yang kita bahas di video playlist trigonometri. Khususnya terkait grafiknya ya. Jadi kita bisa berangkat dari suatu segitiga siku-siku. Misalkan salah satu titik sudutnya kita sebut sebagai X, Y. Artinya di sini adalah X dan di sini adalah Y. Sisi miring dari segitiga ini kita sebut sebagai R. Dan sudut di titik 0,0, di titik asal itu kita sebut sebagai theta. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kita bisa definisikan sin theta itu adalah depan dibagi miring ya. Di sini berarti adalah depan dibagi miring. Depannya itu adalah Y dibagi dengan R. Dan kita bisa definisikan cos theta. Itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya adalah yang ini, miringnya adalah yang ini. Nah, berarti kita bisa katakan X per R ya. Cos theta itu adalah X per R dan sin theta itu adalah Y per R. Nah, dari sini kalau kita hold R-nya di satu nilai, kita misalkan R-nya kita kunci di 1, maka nanti kita bisa dapatkan suatu fungsi Y terhadap theta ya. Y sama dengan sin theta dan X sama dengan cos theta. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa dapat pemahaman bahwa nilai Y itu sebenarnya adalah perubahan nilai sin terhadap tetanya, dan nilai X itu sebenarnya adalah perubahan cos terhadap tetanya. Nah, di video sebelumnya, di pembahasan grafik fungsi trigonometri, kita sudah bahas grafik sin itu bentuknya kayak gini ya. Ini adalah grafik dari Y sama dengan sin X. Kalau Y sama dengan sin X itu berarti satu periodenya itu adalah 2pi ya. Jadi dari titik 0,0 sampai sini itu adalah 2pi. Yang kita sebut satu periode itu simpelnya adalah satu bukit satu lembahnya itulah. Yang ini ya, ini kita sebut sebagai satu periode. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah bahas terkait grafik Y sama dengan cos X ya. Y sama dengan cos X, bentuknya seperti ini. Untuk Y sama dengan cos X, satu periodenya itu juga 2pi, kira-kira ada di sini nih 2pi-nya kira-kira ya, dari titik 0,0. Ini yang kita sebut satu periode. Nah, satu periode itu ngelihatnya tidak harus benar-benar dari titik 0,0 ya. Intinya sampai dia ngebentuk bentuk yang sama lagi, sampai dia mengulang bentuk yang sama lagi. Dan fungsi sin dan cos ini kita sebut sebagai fungsi periodik. Fungsi yang bentuknya berulang terus pada periode tertentu. Jadi bisa kita bangun suatu definisi fungsi periodik. Apa itu fungsi periodik? Kita bisa katakan suatu fungsi f itu adalah suatu fungsi periodik jika fungsi f yang kita miliki ini memenuhi fx ditambah p itu sama dengan fx untuk suatu bilangan positif p. Bilangan positif p-nya ini ya bisa berapa aja, dan ini yang kita sebut sebagai periodenya. Dia itu akan berulang dengan panjang periodenya itu adalah p. Jadi kalau kita coba memahami dari fungsi sin tadi, periodenya itu, satu periodenya itu kan adalah 2pi ya. Maka setiap 2pi nilainya akan sama. Jadi untuk memahami definisi dari fungsi periodik ini ya, coba sekarang bayangkan di awal kita setting X-nya 0 aja. Periodenya kita sudah tahu 2pi. Maka yang kita dapatkan apa nanti? F2pi berarti, karena di sini akan jadi F0 tambah 2pi, itu akan sama dengan F0. Ya kan?
Jadi F0 itu sama dengan F2pi ya. Kita bisa lihat bahwa saat X-nya 0 itu nanti sama dengan X-nya 2pi. Dan kalau X-nya di sini kita ganti dengan 2pi, karena periodenya 2pi ya, maka nanti di sini akan jadi 2pi tambah 2pi, yaitu 4pi. Jadi F4pi itu nilainya akan sama dengan F2pi. F2pi di sini nilainya bakal sama saat X-nya 4pi di sini ya. Ya, ini untuk membantu memahami aja ya definisi dari fungsi periodik kenapa seperti itu. Intinya secara sederhana nih, fungsi periodik itu bisa kita bayangkan sebagai suatu fungsi yang bentuknya akan berulang lagi sesuai periode tertentu. Nah, Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X itu adalah termasuk sebagai suatu fungsi periodik yang periodenya adalah 2pi. Nah, grafik fungsi sin dan cos itu tidak selalu periodenya adalah 2pi ya. Secara umum kan kita bisa bangun ekspresi sin dan cos itu dalam bentuk yang lebih umum, yaitu Y sama dengan A sin K dikali dengan X dikurang theta ditambah B. Ini bisa ditonton di video yang ini ya. Nah, penentu nilai periode itu adalah nilai K ya. Jadi periode untuk sin dan cos itu dapat dinyatakan sebagai 2pi per K. Jadi bisa dibayangkan makin besar K-nya, periodenya bakal makin kecil. Artinya nanti fungsi itu bakal makin rapat. Makin kecil K-nya, periodenya makin besar. Artinya nanti grafik fungsi itu bakal makin merenggang ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pembahasan kita terkait fungsi periodik. Fungsi periodik itu tidak hanya sin dan cos ya. Mungkin nanti teman-teman bakal ketemu fungsi periodik yang lain. Ini mungkin sebagai contoh yang paling umum dari fungsi periodik. Intinya, dia bisa dikatakan fungsi periodik kalau memenuhi persamaan ini. Fx ditambah P itu sama dengan Fx. Ya, dengan P ini adalah periodenya. Oke. Nah, kita di video sebelumnya itu sudah membahas terkait grafik fungsi sin dan grafik fungsi cos. Nah, tapi kita belum membahas bagaimana grafik fungsi tan. Nah, tapi sebelum ke sana, kita coba ingat-ingat dulu apa hubungan antara tan dengan sin dan cos. Nah, ini penting nih. Jadi kita tahu bahwa tan theta itu dapat dinyatakan sebagai sin theta dibagi dengan cos theta. Di video awal pembahasan trigonometri, kita juga pernah membahas nilai kebalikan dari sin, cos, dan tan ya. Ada yang kita sebut sebagai sec theta, secant theta, itu adalah kebalikan dari cos. Jadi ini adalah 1 per cos theta. Lalu ada yang namanya cosecant theta atau cosec theta. Itu adalah kebalikan dari sin. Dan ada yang namanya cotangent theta. Itu adalah kebalikan dari tan. Nah, bermodalkan dua hal ini, kita bisa kembangkan suatu persamaan paling umum di trigonometri, yaitu identitas trigonometri. Ini silakan diingat-ingat lagi ya, di video yang pertama terkait pembahasan trigonometri kita pernah bahas ini, identitas trigonometri. Apa itu identitas trigonometri? Bisa kita ekspresikan sebagai sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Persamaan ini selalu berlaku untuk theta berapapun. Nah, sekarang dari persamaan ini, dari persamaan sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Coba sekarang kita bayangkan kalau kedua ruasnya kita bagi dengan sin kuadrat, apa yang terjadi? Kalau kita bagi dengan sin kuadrat kedua ruas, kita akan dapatkan sin kuadrat dibagi sin kuadrat kan itu jadi 1 ya. Kita bisa tuliskan ini sebagai 1 ditambah dengan, nah, cos kuadrat per sin kuadrat. Kita tahu bahwa yang namanya tan theta itu adalah sin per cos. Sedangkan cot itu adalah kebalikan dari tan. Karena tan itu adalah sin per cos, ya berarti kita bisa katakan bahwa cot theta itu bisa dinyatakan sebagai cos dibagi sin. Ya kan ya, karena dia kebalikannya dari tan theta. Nah, maka cos kuadrat per sin kuadrat itu bisa ditulis sebagai kotangen kuadrat theta, sedangkan
1 per sin kuadrat theta, 1 per sin itu adalah kosekan theta. Ya, jadi 1 ditambah kotangan kuadrat theta itu bisa kita tuliskan sebagai kosekan kuadrat theta. Nah, kita dapat variasi lain dari identitas trigonometri. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, dengan cara berpikir yang sama, tadi awalnya kita punya sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Kalau sekarang kedua ruas kita bagi dengan cos kuadrat theta, apa yang kita peroleh? Kalau kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat theta, pertama kita bakal dapatkan sin kuadrat dibagi dengan cos kuadrat itu adalah tan kuadrat theta, karena sin dibagi cos itu adalah tan theta. Lalu cos dibagi cos kuadrat theta itu adalah 1 ditambah dengan 1 per cos. Kita tahu 1 per cos itu adalah sekan theta. Jadi kalau 1 per cos kuadrat itu adalah sekan kuadrat theta. Jadilah kita dapat 2 variasi lagi nih dari identitas trigonometri. Ya, jadi identitas trigonometri yang kita ketahui sebelumnya itu baru sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, tapi bisa kita juga ekspresikan identitas trigonometri itu sebagai 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta, atau sama juga dengan tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Ya ini tuh jadi banyak banget persamaan ya. Nah ini yang malesnya memang kalau kita ngebahas persamaan trigonometri. Maka yang penting itu bukan menghafalnya. Kalau hafal ya bonus, mungkin itu jadi memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Tapi lebih bagus lagi kalau kita tahu dari mana, sehingga kalau kita lupa ya kita bisa konstruksi sendiri. Nah, sekarang kita balik tadi ke tujuan awal kita adalah ingin mengetahui bagaimana grafik dari fungsi tan. Bagaimana grafik dari fungsi tan? Nah, untuk membangun grafik dari fungsi tan, kita ingat lagi tadi kan yang namanya tan theta itu dapat dinyatakan sebagai sin theta per cos theta. Jadi kalau kita mau bangun nih, Y sama dengan tan X misalnya, nah itu bisa dinyatakan sebagai sin X dibagi dengan cos X ya. Nah, kita bisa berangkat dari pemahaman kita terkait sin dan cos tadi. Yang namanya sin itu adalah Y per R, dan yang namanya cos itu adalah X per R. Nah, dari sini kan sebenarnya R-nya bisa kita coret aja. Jadi kita bisa katakan bahwa Y sama dengan tan X itu adalah Y per X. Y sama dengan tan theta itu adalah hubungan antara Y dan X. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat ya. Hubungannya di Desmos, bagaimana sih perbandingan antara nilai Y dan X dengan theta? Kalau kita jalankan, nah di sini kita bisa lihat, nah coba perhatikan dulu di sini. Di sini yang menjadi grafik tan itu adalah yang warna biru. Tan itu kan tadi adalah perbandingan Y dengan X ya. Di sini Y-nya yang ini nih, yang sisi tegak, sedangkan X itu yang alas ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Y itu masih lebih kecil nilainya dibandingkan nilai X. Ya, maka nilai perbandingannya pun kecil. Nah, kalau kita lanjutkan, makin lama nanti perbandingan antara Y dan X itu bakal makin besar. Y-nya membesar, X-nya mengecil. Nah, kalau kita lanjutkan, dia akan menuju tahingga. Nah, di sini nih. Di sini kalau kita perhatikan, grafiknya muncul dari bawah. Grafiknya bernilai negatif. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat koordinat X dan Y-nya itu X-nya negatif di sini. Jadi Y per X-nya itu bakal bernilai negatif. Ya, positif bagi negatif itu negatif. Kita lanjutkan. Terus, nah saat di Pi di 180 derajat, nilai perbandingannya 0. Kenapa? Karena Y-nya 0 dibagi dengan X yang 1 itu nilainya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, nah di sini nilai grafik fungsi tan-nya bernilai positif. Kenapa? Karena di sini di koordinat ketiga, X dan Y-nya itu bernilai negatif. Dua-duanya, maka negatif bagi negatif itu akan positif. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa grafiknya datang lagi dari bawah. Sampai nanti dia menuju 2pi. Ya, seperti itulah grafik Y sama dengan tan. Theta atau tan X lah di sini ya. Kenapa gambar grafiknya itu jadi seperti ini? Ya, karena pada dasarnya grafik tan itu adalah perbandingan antara nilai Y dan nilai X dalam segitiga siku-sikunya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, fungsi tan ini juga tergolong sebagai fungsi periodik.
ya, fungsi yang bentuknya akan berulang terus begitu aja sebenarnya. Nah, tapi periodenya itu bukan 2pi seperti sin dan cos ya. Sin X dan cos X kan periodenya 2pi. Satu periodenya itu kita bisa lihat dia akan berulang lagi bentuknya itu di pi. Ini adalah satu periode. Ya, jadi periode untuk tan itu adalah pi. Ya, dia berangkat dari 0 sampai menuju tahingga, lalu dari min tahingga sampai 0 lagi. Lalu dari pi nanti dia akan mengulang bentuk yang sama, ya, dari 0 sampai tahingga lagi, sampai dari min tahingga ke 0 lagi, dan begitu seterusnya. Ya, jadi untuk Y sama dengan tan X itu periodenya adalah pi. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita coba rangkum, ini adalah grafik dari Y sama dengan sin X, lalu ini adalah grafik dari Y sama dengan cos X, dan ini adalah grafik dari Y sama dengan tan X. Untuk variasi-variasi mungkin teman-teman bisa coba explore lah ya di Desmos. Itu enak banget sih. Bisa pakai Desmos, GeoGebra, tapi kebiasaannya sih pakai Desmos selama ini. Sudah terlanjur senang dengan tampilannya. Nah, ya kurang lebih kayak gitulah ya pembahasan terkait grafik fungsi trigonometri. Nah, sebagai catatan kecil, di kalkulus ke depannya, nanti kita bakal lebih sering menggunakan satuannya itu radian. Satuan sudutnya itu radian ketimbang derajat. Ya, ingat lagi ya konversinya bahwa 180 derajat itu sama dengan pi radian. Ya memang kalau di SMA kita lebih sering menggunakan derajat ya, biar lebih kebayang secara visual. Nah, tapi sebenarnya penggunaan radian itu lebih natural ya. Karena definisi dari radian sendiri, jadi kalau misalkan kita punya suatu lingkaran, misalkan ini titik pusatnya ya, lalu kita ambil suatu sudut, misalkan seperti ini, kita sebutlah sudutnya ini sebagai theta, maka satuan radian itu sebenarnya menyatakan perbandingan antara panjang busur ini dengan panjang jari-jarinya. Ya, dan untuk sebesar apapun lingkarannya, perbandingan ini itu akan selalu sama. Jadi menyatakan sudut dalam bentuk seperti ini sebenarnya dianggap lebih natural gitu. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa bahas ini lebih dalam lah ya. Tapi poin yang mau disampaikan adalah ke depannya kita akan lebih sering menyatakan suatu sudut itu dalam satuan radian ketimbang derajat. Ya, jadi dari sekarang kita coba belajar adaptasi ya. Nah, sebagai penutup, tadi kan kita sudah bahas bahwa Y sama dengan tan X itu adalah suatu fungsi tan yang periodenya itu adalah pi. Secara umum, kita juga bisa bangun fungsi Y sama dengan tan Kx. Nah, kalau tan Kx sama seperti di sin dan cos, K-nya di sini mempengaruhi nilai periodenya. Yang mana nanti periode dari Y sama dengan tan Kx itu bisa dinyatakan sebagai pi per K. Jadi makin besar nilai K-nya, periodenya bakal makin pendek. Jadi grafik itu bakal makin rapet ya. Nah, pertanyaan buat teman-teman, kalau kita punya suatu fungsi Y sama dengan A tan X, sebenarnya apa pengaruh nilai A-nya di sini? Kalau di sin dan cos kan itu sebagai amplitudo ya. Makin besar A-nya makin tinggi grafiknya. Nah, kalau di tan gimana? Silahkan pikirin dulu. Kalau mau tahu jawabannya, bisa kunjungi Instagram Zero Tutorial. Bisa di-follow sekalian ya. Bisa tinggalin di komen kalau ada yang bingung. Itu dulu mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.